Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Ferantimisela, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dari Program Pendidikan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Apa itu sistem ekonomi? Istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Pada dasarnya, sebuah sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Suatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Lalu apa bentuk sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Sistem ekonomi Pancasila yang dimiliki Indonesia kadang disebut juga sebagai demokrasi ekonomi. Dijelaskan oleh Dr. Latif bahwa demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan yang meliputi ciri-ciri positif maupun negatif yang harus dihindarkan. Garis-garis besar haluan negara yang merupakan pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi Indonesia berbunyi, pembangunan ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Lalu apa saja ciri-ciri sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjauhi tiap kebijaksanaan ekonomi. Yang keempat, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Yang kelima, bertumpu pada sektor agraris. Yang keenam, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Yang ketujuh, alat atau teknologi produksi bersifat sederhana. Selanjutnya, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Dan yang terakhir adalah kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Apa itu sistem ekonomi kerakyatan? Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Dasar atau landasan sistem ekonomi. Dasar filosofi sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan dasar konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa dalam artian berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Kemanusiaan yang beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi, persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dalam ekonomi. Kerakyatan yang dalam artinya mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat di hidup orang banyak. Dan yang terakhir, serta keadilan sosial yang dalam artinya persamaan kemakmuran masyarakat yang utama untuk kemakmuran orang seorang. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga ada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Yang terakhir ada faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi ini. Jika ada kurang mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.